Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda Kurniawan dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas B dengan Stanbook A1Q121059. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari kelompok 4 yang berjudul Tugas Perkembangan Pribadi Individu. Langsung saja pada bagian A, mengklasifikasikan tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Menurut Harlock, masa kanak-kanak akan berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami masa pubertas atau akhir balik dan ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Menurut Harvey Hurst dalam Harlock tahun 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umur 6-12 tahun, yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk memperoleh permainan. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik untuk mengoptimalkan pencapaian tugas. Yang pertama, merencanakan dengan serius pemberian kesempatan-kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas fisik atau bermain. Yang kedua, dalam belajar membatasi gerakan-gerakan anak secara ketat tidaklah pantas dibandingkan tuntutan tugas perkembangan mereka. Yang ketiga, usaha yang serius dalam menanggulangi gangguan perkembangan fisik anak sangat diharapkan dari sekolah anak-anak yang harus diobati. Baik, yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia 9 dan 10 tahun, anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai perempuan. Dengan demikian, laki-laki pun begitu. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangannya intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Karena kemampuan berikutnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep, baik itu agama, ilmu pengetahuan, dan adat istiadat. Pada periode ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenai konsep-konsep untuk memudahkan dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. Yang ketujuh, belajar mengembangkan kata hati tentang pemahaman benar atau salah. Pada periode ini, sekolah dasar anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku. Kecintaannya terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom, tanpa tergantung pada orang lain, dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. Kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif
kehidupan sosial. Anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Yang ke-10, mengenal dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ciri perkembangan anak pada masa akhir anak-anak menurut Harlock dari perspektif psikologi perkembangan. Yang 1, menyulitkan. Menurut Harlock, masa ini merupakan masa anak tidak mau lagi menuruti perintah. Yang kedua, tidak rapi. Para ibu seringkali pusing melihat beberapa kamar anak yang semula dirapikan dengan rapi bisa berubah menjadi berantakan dengan barang berserakan di mana-mana. Yang ketiga, bertengkar. Bila terdapat lebih dari satu anak dalam keluarga dan salah satunya ada dalam masa akhir kanak-kanak, maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi. Yang keempat, kritis. Bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Lanjut pada bagian B, mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Hafiz mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Masa remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock adalah yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya, yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, yang keempat, mencapai kemandirian emosional, yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi, yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Dan ke-8, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki usia dewasa. Ke-9, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang terakhir, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Ciri-ciri pada masa remaja. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, berontak. Yang kedua, suka berangan-angan. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui peranannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Dan yang terakhir, selalu ingin dituruti keinginannya. Selanjutnya pada bagian C, mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Dewasa dini adalah masa peralihan dari masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal ini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Erikson mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk
kemauannya, maka ia akan mengalami apa yang disebut dengan merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri sendiri, dan karena berbeda dengan orang lain. Harlock mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertainya berkurang kemampuan reproduktif. Secara umum mereka yang tergolong dewasa muda adalah mereka yang berusia 20-40 tahun. Menurut ahli psikologis perkembangan Santrok, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosialnya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.